Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada mata kuliah ilmu negara, insya Allah akan kita mulai langsung saja perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan tema hukum konstitusi. Ya, saya berikan judul hukum konstitusi, kemudian titik dua pengantar, karena ini sifatnya sebagai sebuah introducing semata ya, introduction gitu ya untuk materi hukum konstitusi. Karena tidak lain dan tidak bukan ada satu bagian di mana yang sudah kita terangkan bahwa timbulnya sebuah negara ya ataupun teori yang sangat tua yang membahas terkait dengan munculnya sebuah negara itu berangkat dari perjanjian masyarakat ataupun kontrak sosial yang kemudian di kemudian hari ya disebut sebagai sebuah konstitusi. Meskipun nanti yang kemudian saya sampaikan gitu sebagai sebuah pengembangan, tapi juga sebagai sebuah pengantar daripada materi daripada konstitusi itu sendiri. Baik teman-teman semuanya, sebelum kemudian kita masuk lebih jauh, ada dua pendapat yang disampaikan oleh Charles Saunders dan juga Munandulu ya terkait dengan sebuah konstitusi. Ya. Meskipun memiliki ada aspek yang berbeda, namun sangat berhubungan sekali apa yang disampaikan oleh Cheryl Saunders dan juga Munandulu terkait dengan sebuah konstitusi. Yang pertama kali, apa yang dikatakan oleh Cheryl terkait dengan sebuah konstitusi, justru dia mengatakan sebagai constitution is more than social contract. Dia memberikan sebuah catatan bahwa sebuah konstitusi itu lebih luas gitu atau more than ya di atasnya lah ya terkait dengan social contract ataupun kontrak sosial. Kenapa kemudian Cheryl mengatakan seperti itu? Ada argumentasi di balik pernyataan itu. Misalkan dia sampaikan it is a rather an expression of the general will of nation. Ya. Di dalam sebuah konstitusi itu terdapat keinginan dari sebuah bangsa ataupun sebuah negara gitu ya. Tidak hanya kemudian sifatnya apa yang boleh dikerjakan, tidak boleh dikerjakan, ini tanggung jawabmu dan ini hakku ataupun sebaliknya. Ya, Cheryl memberikan sebuah pernyataan bahwa it is a general will of nation ya. Ada keinginan bangsa atau keinginan umum sebuah bangsa. Selain daripada itu, Cheryl juga menyampaikan it is reflection of it is history gitu ya. Apa yang diatur dalam sebuah konstitusi itu juga merupakan sebuah catatan-catatan sejarah. Dia adalah lukisan-lukisan apa yang kemudian pernah terjadi di masa lampau. Sehingga apa yang kemudian tertuang dalam sebuah konstitusi ataupun dalam sebuah kontrak sosial itu memiliki nilai historikal sendiri dalam pengaturan-pengaturannya. Dalam setiap pasal-pasal yang tertuang, dalam setiap ayat-ayat yang termaktub, ya, dalam batang tubuh dalam sebuah konstitusi itu merupakan refleksi dari sebuah historikal yang dulu pernah terjadi di masa lampau. Ya, bisa saja kemudian kita menemukan kalau kemudian kita coba flashback, ya, flashback ke mana? Ke konstitusi kita sendiri gitu. Kita menemukan pasal-pasal di dalam konstitusi kita itu yang sebenarnya isinya adalah historical tertentu kayak gitu ya. Historical tertentu. Misalkan saja kalau kemudian teman-teman baca dalam konstitusi kita sebelum amandemen. Kenapa kemudian dalam amandemen kita temukan pengaturan terkait dengan hak asasi manusia itu sangat sedikit sekali ya. Pasal 28 yang isinya cuma berapa pasal itu ya, kemudian ditambah dengan pasal 28 yang isinya beberapa ayat saja, kemudian ditambah 29 pun juga ditambah terkait dengan hak-hak pendidikan itu. Kalau kemudian teman-teman melihat itu semuanya, itu ternyata ada historikalnya gitu. Di mana di masa awal kemerdekaan gitu ada perdebatan sengit antara mereka yang kemudian menjunjung tinggi asasi manusia dengan yang mereka menjunjung tinggi keinginan secara majemuk gitu ya. Di mana tidak meletakkan
kepentingan pribadi, kepentingan individu itu di atas kepentingan umum ataupun yang lebih luas gitu. Maka kan kemudian kita bisa melihat terkait dengan pengaturan hak asasi manusia sebelum amandemen, di mana dua kubu Muhammad Hatta dan Yamin, kemudian Soekarno dan Supomo itu mengendaki kehendak pengaturan yang berbeda, di mana Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin gitu, basically memang mereka itu pendidikannya di dunia barat yang kita ketahui bersama di sana sangat kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam perjalanan akademiknya pun juga memiliki pengaruh dari studinya, itu kan kemudian menginginkan pengaturan hak asasi manusia itu lebih mendetail. Sedangkan Soekarno dan Supomo itu dan kemudian dengan paham gotong royong, kemudian negara yang bersifat kekeluargaan, maka kemudian aspek-aspek individu dan pribadi masyarakat itu tidak boleh kemudian berada di atas kepentingan umum gitu. Selain itu ya, di masa awal kemerdekaan itu kita dibutuhkan yang namanya dituntut untuk kemudian menghadirkan kesatuan-kesatuan gitu ya, persatuan-persatuan gitu. Sehingga apa yang disebut sebagai kepentingan pribadi, kepentingan individu itu kemudian harus kemudian dinomorduakan. Atas dasar tersebut kemudian diambillah jalan tengah. Oke, kemudian terkait dengan hak asasi manusia kita atur, tapi kemudian dengan porsi yang sangat sedikit sekali gitu. Tapi kemudian kalau kemudian kita juga meneruskan pada apa yang dikatakan argumentasi Cheryl itu soal fears gitu ya, soal ketakutan, itu kan kemudian kita temukan dalam pengaturan hak asasi manusia pada pengaturan konstitusi kita pasca amandemen, di mana faktor sejarah, kemudian perjalanan sejarah, itu kan kemudian memberikan sebuah catatan bahwa terjadinya banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam tanda petik itu merupakan akibat ya ataupun sebagai sebuah efek domino dari pengaturan asasi manusia yang sangat sedikit sekali gitu ya. Maka kemudian atas dasar ketakutan tersebut ya, atau bisa dikatakan sebagai sebuah refleksi ya, refleksi ketakutan tersebut, maka diaturlah pengaturan terkait dengan hak asasi manusia yang begitu komprehensif dan sangat banyak sekali. Ya, tidak hanya pasal-pasalnya tetapi juga ayat-ayatnya. Itu pasal 28, kemudian 28A sampai 28C itu kan kemudian seluruhnya mengatur terkait dengan urusan hak asasi manusia. Dan lain sebagainya, kemudian Cheryl menutup pernyataannya yang berkaitan dengan konstitusi yang di awal dia sebutkan sebagai konstitusi itu melebihi daripada kontrak sosial, ditutup dengan the soul of the nation. Ada jiwanya sebuah negara gitu ya. Kalau kemudian dalam aspek ini kita mengatakan bahwa dalam sebuah konstitusi ada jiwanya sebuah bangsa gitu, kita menemukannya di mana sih gitu kalau kemudian dalam konstitusi kita? Refleksi saya gitu, refleksi saya sepandang kemudian yang kemudian saya temukan bahwa refleksi daripada jiwa sebuah bangsa itu terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ketika amandemen, satu hal yang kemudian tidak dirubah ataupun kesepakatan tidak boleh dirubah, salah satunya adalah terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai sebuah catatan pula, sepanjang kemudian konstitusi kita berubah, kan kemudian kita melihat bahwa konstitusi kita ini sering kali berubah ya. Misalkan bukan sering berubah ya, karena ada faktor tertentu gitu ya. Misalkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian 49, kemudian UUDS, kemudian balik lagi tahun 45 sampai kemudian amandemen kurun waktu 99 sampai dengan 2002, itu semuanya pembukaannya tidak pernah berubah sekali ya. Artinya apa? Itu adalah the soul of nation, ada jiwa gitu ya, ada jiwa. Sebagai sebuah catatan, Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa pembukaan itu kan rasa-rasanya seperti akta kelahiran gitu ya. Kalau kemudian itu berubah, maka berubah pula seluruh elemen yang ada di Indonesia. Meskipun dalam tanda petik, meskipun Indonesia namanya masih ada, wilayah masih ada, itu bukan sebuah Indonesia yang kemudian pernah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa gitu. Mungkin kalau kemudian kita lebih dalam lagi, itu adalah jiwanya Indonesia gitu. Kalau pembukaan kemudian sudah tidak ada, maka jiwanya ya sudah tidak ada. Ibarat sebuah jasad, sebuah tubuh, kalau jiwa yang tidak ada, ya ini sudah barang mati gitu ya. Yang membedakan barang mati dan kemudian makhluk hidup adalah jiwanya.
bendanya, barangnya, ya ini ya sama aja, ini namanya hanya benda saja, benda mati. Tapi kemudian jasad ini diisi oleh jiwanya, ruhnya, maka kemudian dia hidup, mampu kemudian untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Gitu. Maka kemudian disitulah mungkin sebagai sebuah catatan, Cerel mengatakan constitution is more than social contract. Gitu. Lantas kemudian perlu kemudian ditekankan kembali pada persoalan itu, Munandulu kemudian membaginya dalam dua hal gitu kalau saya kemudian melihatnya. Dia sebut konstitusi sebuah negara haruslah merupakan catatan kehidupan sebuah bangsa sekaligus mimpi yang belum terselesaikan gitu. Yang pertama disebutkan catatan kehidupan sebuah bangsa. Oke. Dan yang kedua mimpi bukan sebuah bangsa. Ini kan kemudian ada unsur apa yang dikatakan Cheryl tadi di awal, yaitu sebuah reflection of its history, ya, reflection of history itu merupakan refleksi dari sebuah sejarah. Maka kemudian kita akan melihat dalam soal pengaturan-pengaturan ataupun apa yang kemudian diperjanjikan oleh masyarakat, itu kan kemudian merupakan sebuah sejarah yang kemudian berjalan gitu ya, berjalan dan kemudian di apa di direfleksikan dalam pasal-pasal dalam pengaturan sebuah konstitusi gitu ya tadi. Maka kan kemudian kita melihat bahwa pasal-pasal yang ada dalam sebuah konstitusi itu ya merupakan refleksi daripada sejarah gitu, catatan sebuah kehidupan bangsa. Kalau kemudian saya boleh menambahkan itu, meskipun masih bagian daripada catatan kehidupan sebuah bangsa, maka kan kemudian pasal-pasal dalam sebuah konstitusi itu tidak hanya yang bersifat lampau, tapi juga merupakan sebuah konfirmasi dan jawaban pada masa tersebut gitu ya. Jadi di tengah-tengah daripada mimpi yang belum terselesaikan dan kemudian masa lalu, itu ada masa sekarang yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal gitu. Apa menjadi kebutuhan dari masyarakat, apa yang kemudian menjadi jawaban dari masa tersebut gitu. Jadi di tengah-tengah daripada catatan sejarah itu ada kemudian mimpi yang di masa akan datang akan diwujudkan, tapi bagian daripada sebuah konstitusi itu adalah ada bagian yang kemudian merupakan refleksi daripada masanya ataupun daripada zamannya. Teman-teman semuanya, atas dasar tersebutlah kemudian kita melihat tadi apa yang sudah saya contohkan, ya, persoalan terkait dengan asasi manusia misalkan itu ya diatur sedemikian rupa, merupakan catatan sejarah, tetapi ada pula yang merupakan bagian daripada pengaturan, merupakan refleksi ataupun jawaban pada masanya gitu. Di sisi lain apa yang dikatakan oleh Munandulu itu kan kemudian mimpi yang belum terselesaikan. Gitu. Profesor Muzakir kemudian pernah memberikan sebuah pernyataan bahwa pengaturan dalam sebuah aturan itu seyogyanya mampu kemudian meneropong masa yang akan datang, mampu kemudian menggambarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga umur dari sebuah aturan ataupun sebuah konstitusi itu kan mendapatkan masa yang tidak sebentar gitu ya, tidak sebentar. Yang mengakibatkan kalau kemudian sebuah konstitusi sedikit-sedikit berubah, sedikit-sedikit berubah, sebentar-sebentar kemudian mendapatkan amandemen, itu kan kemudian tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sehingga para pembentuk sebuah konstitusi alangkah bijaknya dan baiknya memiliki sebuah pandangan, peneropongan terhadap masa yang akan datang gitu. Nah, itulah yang kemudian sebagai sebuah hal yang menarik gitu ya, mimpi yang belum terselesaikan ataupun kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak bisa diwujudkan pada masa itu dan keinginannya adalah diwujudkan di masa yang akan datang atau dengan berjalannya waktu hal tersebut dapat tercapai gitu. Misalkan seperti ini teman-teman semuanya, mimpi yang belum terselesaikan itu dan mungkin akan terus ongoing gitu. Misalkan dalam tujuan bernegara kita dituangkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan tanggung jawab negara. Maka kan kemudian kalau kita melihat pada pasal 31 kalau tidak salah, itu ada pengaturan terkait dengan persoalan pendidikan. Ya. Melihat pentingnya sebuah pendidikan, pentingnya kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kemudian diaturlah dalam konstitusi kita pengaturan terkait dengan pendidikan. Ya, yang kemudian dituangkan. Hal inilah yang kemudian menjadi perjanjian ataupun kontrak antara
masyarakat, kemudian negara dalam hal mendirikan sebuah negara. Disitulah kemudian tugas sebuah negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa atau generasi yang berikutnya. Yang tidak lain dan tidak bukan mereka adalah ujung tombak pembangunan, ujung tombak kemajuan, dan mereka lah yang akan mengambil estafet ya kepemimpinan di masa yang akan datang. Maka tidak heran apa yang dikatakan Munandulus sebagai sebuah mimpi yang belum terselesaikan itu menjadi relevan gitu ya. Pada persoalan itu, kontrak sosial itu kan kemudian mengakomodir keinginan masyarakat yang selalu ingin cerdas, dan kemudian negara itu berusaha untuk kemudian mewujudkan ya, merealisasikan mimpi yang belum selesai tersebut. Dilanjutkan, Munandulus mengatakan konstitusi itu haruslah menjadi autobiografi nasional yang mencerminkan kemajemukan masyarakat, harus menuliskan visi seluruh masyarakat, dan dapat meyakinkan bahwa dalam konstitusi itu semua mimpi dan tujuan seluruh masyarakat dapat tercapai gitu ya. Dari bagian penutup tersebut kita dapat mengetahui ya, konstitusi itu semua ya, konstitusi itu semuanya isinya bahwa masyarakat percaya ya, masyarakat yakin dan dapat meyakinkan bahwa dalam konstitusi itu semua mimpi dan tujuan seluruh masyarakat dapat tercapai ya. Dalam kontrak masyarakat tersebut, mimpi, keinginan, dan apa yang dibayangkan dalam kehidupan sebuah nation state itu dapat tercapai. Maka kan kemudian ya kontrak sosial ataupun perjanjian antara pemerintah dan masyarakat yang mungkin dalam artian hanya bersifat kemudian ya pernyataan, perkataan, dan lain sebagainya itu lantas kemudian diwujudkan dalam sebuah dokumen yang tertulis, kemudian perjanjian yang tertulis untuk menjamin kekuatan hukumnya. Nah, inilah yang menarik, kemudian konstitusi haruslah kemudian berisi hal-hal yang dapat meyakinkan masyarakat, hal-hal yang kemudian meyakinkan seluruh elemen masyarakat yang ada di sebuah negara untuk tunduk kepada sebuah negara. Yang lantas kemudian hal ini teman-teman semuanya perlu kemudian dipertegas kembali pada aspek tersebut gitu ya. Dari sini kan kemudian kita bisa melihat satu gambaran peta yang kemudian dikatakan oleh siapa? Bolingbroke. Dia mengatakan bahwa dalam konstitusi negara dan masyarakat itu ada segitiganya, di mana kemudian Bolingbroke kemudian memberikan sebuah catatan bahwa sebuah konstitusi itu merupakan kumpulan hukum, institusi adat, ya institusi, kemudian adat kebiasaan yang berasal dari prinsip-prinsip nalar tertentu yang membentuk sistem umum yang dengan itu masyarakat setuju untuk diperintah. Ya, artinya apa? Pada prinsipnya apa yang kemudian kita lihat sebagai sebuah konstitusi itu kan kemudian juga pernah digambarkan oleh Thomas Hobbes gitu ya, di mana masyarakat itu kan dibagi menjadi dua, yaitu adalah masyarakat pra-negara dan pasca negara. Sebelum negara itu kan kemudian masyarakat adalah masyarakat, kelompok masyarakat yang sangat barbar gitu ya, hukum rimba, yang kuat berkuasa, yang lemah pasti tertindas gitu ya, sampai kemudian dia mengambil kesimpulan homo homini lupus gitu ya, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, yang dapat kita katakan bahwa manusia itu ada kecenderungan untuk kemudian memangsa kelompok lainnya atau masyarakat lainnya ataupun manusia yang lainnya. Nah, lantas kemudian dibentuklah sebuah negara yang kemudian atas dasar konstitusi tersebutlah gitu, ataupun atas dasar kontrak sosial tersebutlah masyarakat mau tunduk. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bolingbroke tadi, bahwa dengan keberadaan konstitusi, dengan keberadaan kontrak sosial, itu masyarakat kemudian secara sadar, secara nalar, kemudian juga dia mau menerima sebuah sistem dan sebuah pengekangan ataupun sebuah pengurangan asasi manusia, tapi di selain mereka juga mendapatkan benefit, mendapatkan privilege, kemudian mendapatkan manfaat dengan keberadaan negara, sehingga dengan atas dasar tersebut mereka secara sadar, secara terbuka hatinya untuk setuju untuk diperintah gitu ya, untuk diperintah. Inilah yang kemudian disebut sebagai segitiga masyarakat dan konstitusi. Ya, kita tambahkan dengan negara juga boleh gitu ya. Sebagai sebuah pengertian teman-teman semuanya, bahwa pengertian apa yang dimaksud
daripada konstitusi itu adalah keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Ya, jadi kalau kemudian kita melihat, memang dalam pengertian konstitusi itu ada yang menilai secara umum, secara luas dan secara sempit. Kelompok yang kemudian memberikan sebuah pengertian dalam arti yang luas gitu akan mencangkup konstitusi yang sifatnya tertulis dan tidak tertulis gitu ya. Konstitusi kita pun juga dalam pemaknaannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Jimli itu tidak hanya konstitusi yang sifat tertulis itu. Namun norma-norma di tengah masyarakat gitu ya, norma-norma agama, norma-norma sosial, norma-norma etika dan moral itu kan kemudian juga menjadi pelengkap dari konstitusi kita itu sendiri gitu. Tapi sebagai sebuah legalitas tentu konstitusi yang tertulis itu menjadi sebuah hal yang sangat lumrah sekali gitu ya. Tetapi kemudian kalau kita melihat gitu, ada pula yang kemudian memberikan pemaknaan konstitusi secara sempit yang itu hanya merujuk kepada dokumen yang tertulis semata gitu. Tetapi misalkan kalau kemudian kita berkaca pula pada konstitusi Inggris, para pakar mengatakan memang Inggris itu dalam tanda petik tidak memiliki konstitusi yang terdokumen, tapi dia memiliki konstitusi tertulis, tapi dia tidak terdokumen gitu ya. Kenapa tidak terdokumen, tapi kenapa dia tertulis gitu ya? Tidak terdokumen karena konstitusi mereka adalah sebuah konstitusi yang tersebar dalam perjanjian-perjanjian di antara masyarakat dengan para pemimpinnya di masa lampau kayak gitu. Sedangkan kalau kemudian kita mencari konstitusinya dalam dokumen, dalam arti satu dokumen seperti dokumen konstitusi kita gitu kan tahun 45 kan kita bisa melihat itu. Dokumen kita kan ya itu aja yang di PDF itu aja gitu misalkan, ataupun yang dicetak itu saja gitu. Ataupun kalau kemudian ada naskah resminya gitu kan hanya satu saja. Tapi kalau kemudian Inggris itu kan tersebar dalam perjanjian-perjanjian gitu ya. Dan itulah yang kemudian mereka anggap dan mereka akui dan mereka berikan sebuah pernyataan itu adalah konstitusi mereka. Konstitusi yang tidak terdokumentasi tapi merupakan konstitusi yang tertulis gitu. Ya beberapa pakar mengatakan tidak tertulis gitu. Tapi ya tidak apa gitu. Itu sebagai sebuah perbedaan gitu. Kalau saya sendiri lebih condong kepada pengertian bahwa konstitusi Inggris itu tertulis tapi tidak terdokumentasi gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang luas dan sempit gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kemudian mencoba untuk memberikan sebuah keberlangsungan ataupun keberlanjutan daripada konstitusi, konstitusi itu kan merupakan sebuah daripada gerakan yang disebut sebagai konstitusionalisme. Ya, kalau kita ngomong isme itu pasti itu adalah gerakannya ya ataupun pahamnya gitu ya. Pahamnya ataupun gerakannya. Misalkan Islamisme, liberalisme, separatisme ya dan lain sebagainya. Pokoknya yang akhirannya isme itu dinamisme, dinamisme itu pasti paham ataupun sebuah gerakan. Yang kalau kemudian kita lihat produknya ya kalau liberalisme ya paham liberal gitu ya ataupun separatis atau kemudian konstitusi ya produknya ya konstitusi. Islamisme ya berarti ya produknya adalah Islam gitu. Ya. Konstitusionalisme itu kan kemudian implement the rule of law gitu ya. Konstitusionalisme ataupun gerakan konstitusi itu kan menerapkan sistem negara hukum gitu. Dia mengatakan seperti itu, Richard Kay. It is bring about predictability gitu ya. It paham daripada konstitusi ya ataupun produk daripada konstitusi itu sendiri juga itu ini membawa sebuah predictability gitu atau membuat prediktabilitas gitu ya sesuatu hal yang dapat terprediksi gitu. Di kelas yang lain itu saya menjelaskan pada persoalan pemahaman sebuah prediktabilitas ini. Kemudian saya berikan sebuah contoh gitu ya. Contoh itu saya berikan misalkan di Prancis gitu. Kalau di Prancis pernah terjadi sesuatu kejadian gitu.
yaitu adanya orang yang menggambar karikatur nabi gitu, karikatur nabi. Ketika terjadi hal tersebut, nah, gerakan konstitusi mereka gitu ataupun konstitusionalisme mereka itu kan kita dapat memprediksi dengan model pengaturan konstitusi yang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia ataupun pahamnya mereka adalah paham konstitusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kan kemudian kita melihat bahwa orang yang menggambar nabi itu kan tidak mendapatkan hukuman karena di situ ada kebebasan dalam hal soal ekspresi gitu ya, soal ekspresi. Ya, kita bisa memprediksi dengan ada sebuah kejadian kan kemudian kita bisa memprediksi, oh ada orang gambar nabi ya, itu santai saja ya, biasa saja karena di sana kita bisa memprediksi. Kenapa? Karena di sana lebih menjunjung tinggi asasi manusia. Tetapi kalau kemudian ya, kalau kemudian kita pergi ke Indonesia dengan pengaturan hak asasi manusia di mana hak asasi manusia itu sangat terbatas, pun juga hak asasi manusia di Indonesia itu dirujukkan pada nilai-nilai agama gitu, mereka yang kemudian menistakan ajaran agama nabi ya pasti akan kemudian akan ditangkap, ditahan, diberlakukan proses yudisial atau proses peradilan gitu ya. Dari situ kan kemudian kita bisa melihat ada sebuah prediktibilitas gitu ya, ada prediksi gitu, prediksi atas sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu. Dari situ kan kemudian ada dua kejadian di mana ada satu kejadian mungkin sama gitu, tetapi atas dasar pengaturan dalam konstitusi mereka yang berbeda, kita akan dapat kemudian prediksi hal apa yang kemudian terjadi di masa yang akan datang ataupun paling tidak pasca peristiwa tersebut apa yang kemudian terjadi. Apakah dilakukan proses yudisial, proses peradilan, penghakiman, atau tidak ada sama sekali hal tersebut ya. Dari situ kemudian kan kita bisa memprediksinya. Tapi kan kemudian kalau di luar daripada itu negara ataupun kehidupan masyarakat yang tidak menerapkan kontrak sosial, tidak ada konstitusi gitu kan tidak jelas gitu. Ketika kemudian ada masyarakat ataupun individu yang kemudian diambil hak-haknya, kan kemudian karena hukumnya rimba ya tidak ada yang menang adalah yang kuat gitu. Tapi bisa jadi kemudian terprediksi yang lemah melakukan pembalasan gitu, melakukan pembalasan gitu. Padahal kalau pembalasan ini kan ya pasti mengakibatkan yang namanya itu kerugian baik yang korban maupun pelaku gitu. Ataupun ada kelompok lain yang merasa lebih besar kemudian melakukan penghakiman. Tapi kan semuanya itu tidak ada jaminan ya. Itulah pentingnya sebuah konstitusi ataupun kontrak sosial. Nah, gerakan sebuah konstitusi itu kan juga memberikan security, keamanan in the relation of individual and the government gitu ya. Akan memberikan sebuah kenyamanan, memberikan sebuah keamanan gitu ya, bahwa di dalam hubungan individu dengan government itu akan ada namanya defining in advance the power, akan mendefinisikan apa sih kewenangan sebuah negara dan kemudian juga pembatasan atas sebuah negara. Maka kan kemudian tidak heran dalam hal ini kita temukan bahwa pengaturan terkait dengan konstitusi, kontrak sosial itu akan sangat kemudian memberikan kenyamanan ataupun keamanan ketika masyarakat berhubungan dengan government tadi. Yang kalau kemudian kita balik ke atas tadi apa yang dikatakan oleh Bolingbroke soal segitiga masyarakat, kemudian itu ya, segitiga itu saya aja yang gambar itu, Bolingbroke nggak mengatakan seperti itu, nggak menggambarkan itu ya teman-teman semuanya. Nanti dikira itu Bolingbroke. Nah, itu hanya gambaran saya yang kemudian saya berikan statementnya yang saya rujukkan pada Bolingbroke gitu ya. Kan masyarakat sama negara itu nggak mungkin kemudian sendiri-sendiri jalan-jalan itu sendiri. Kalau kemudian kita mengetahui unsur daripada sebuah negara dalam Montevideo itu kan masyarakat ada, pemerintahan ada. Nggak bisa ini dua-duanya jalan sendiri, ini ngeloyor dewe gitu, nggak bisa. Harus bersama-sama. Tapi kan kalau kemudian mereka melakukan sebuah kontak hubungan itu kan kemudian harus jelas nih. Sebagai sebuah negara ada kewenangannya, ada kekuatannya. Tapi kan kemudian kalau
kewenangan ini terlalu absolut, ya berbahaya sekali. Itu kan hanya akan kita menciptakan sebuah kekuasaan yang tirani semata gitu. Maka kan kemudian gerakan konstitusionalisme itu tidak hanya menjelaskan kekuatan ataupun kewenangan kekuasaan di milik negara, tetapi juga menjelaskan limits of that government, batasan kekuasaan. Sehingga negara dalam kapasitasnya tidak berlaku sewenang-wenang. Nah, kalau kemudian kita berikan sebuah pernyataan lebih sederhana, sebenarnya konstitusionalisme itu memuat esensi pembatasan kekuasaan. Dan kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Maka kan kemudian kita bisa memberikan sebuah circle, ya lingkaran gitu terkait dengan pola relasi hubungan antara masyarakat dan negara gitu. Lebih lanjut kekuasaan, konstitusionalisme, konstitusi. Di mana masyarakat itu kan kemudian berhubungan dengan negara diberikan kekuasaan ya karena dia akan mengurusi kita. Tapi untuk menjamin keberlangsungan kita dengan masyarakat diberikanlah batasan, yaitu adalah konstitusionalisme. Ada gerakan konstitusionalisme yang kemudian produknya adalah konstitusi yang kemudian baik lagi itu benefitnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, prinsip dasarnya dari sebuah konstitusi ataupun kontrak sosial itu kan adanya kesepakatan. Kalau kemudian kita melihat lebih sederhana, lebih mudah, itu kan teman-teman bisa berkaca itu pada proses jual beli misalkan. Pada proses jual beli itu hal yang paling penting adalah konsensus, kesepakatan. Ya, di luar daripada hal yang kemudian diperjualbelikan gitu, yang terpenting sebenarnya adalah kesepakatan itu sendiri gitu. Sepanjang sepakat ya tidak jadi persoalan. Misalkan ada seorang yang menjual telepon seluler gitu, apa HP gitu ya. HP ini dihargai 500.000 misalkan, 500.000. Saya mau katakan 500 juta kok HP mahal banget gitu ya. 500.000. Pembeli itu mengatakan terlalu mahal gitu. Dengan kemudian merinci speknya seperti ini dan sebagainya. Kelemahannya ini sebagainya dia temukan seperti itu. Penjual kemudian mengatakan ini masih seperti ini ya, sebagainya A, B, C dan sebagainya ada kelebihan. Pembeli kemudian memberikan sebuah penawaran, oke harganya 400 saja lah, turun dari 500 ke 400, berarti ada margin 100.000 yang hilang gitu ya. Janganlah naikkan dikit, tawar lagi 425, tawar lagi sampai kemudian pas 50, oke deal semuanya gitu. Artinya di situ ada kesepakatan dari pihak ya. Baik buruknya HP, kurang lebihnya uang itu kan kemudian disepakati. Maka kemudian kesepakatan itu menjadi suatu hal yang penting gitu. Paham konstitusionalisme pada hakikatnya berbasis pokok pada adanya kesepakatan umum di antara mayoritas masyarakat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Meskipun ya kita tidak bisa mengatakan sebuah kesepakatan itu akan tercapai semuanya, karena kita bisa berkaca teman-teman semuanya bahwa namanya kesepakatan itu adalah dua kutub yang kemudian berbeda. Ya. Ini satu pengen ke sana, ingin satu ke sana. Ya. Kalau kemudian ini ikut semuanya, ini nggak mau juga, ini sana juga nggak mau semuanya. Maka paling idealnya ini saling menurunkan, ini menurunkan ya. Maka kemudian bertemulah pada satu titik. Ini kan baru dua ini. Tapi kalau kemudian banyak, gitu ya, banyak gitu, kelompoknya banyak, masyarakatnya banyak, golongannya banyak, agama banyak, pahamnya banyak dan lain sebagainya, maka kemudian biasanya akan pasti ada hal-hal yang kemudian ya bagian-bagian yang itu ya harus kita terima sebagai sebuah kesepakatan bersama gitu ya, sehingga negara ini tetap eksis dan kemudian kontrak itu dapat kemudian dijalankan gitu. Nah, biasanya tiga kesepakatan umum itu berisikan tujuan umum masyarakat atau penerimaan umum dari filosofi pemerintahan yang sama gitu ya. Paling tidak tujuan masyarakat itu tercapai gitu ya. Tujuan umumnya ya kalau di Indonesia ada tujuan negara kita bla bla bla, mencerdaskan bangsa, melindungi segenap tumpah darah dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua ada supremasi hukum menjadi dasar pemerintahan. Kalau kemudian teman-teman semua kita berbicara pada aspek konstitusi dan konstitusionalisme, itu sebenarnya kita akan berbicara pada aspek
supremasi hukum gitu. Maka tidak lain dan tidak bukan kalau kita sudah inginkan yang namanya supremasi hukum, yang sudah pasti yang di situ isinya adalah supremasi hukum. Tidak mungkin kemudian supremasi raja, supremasi kelompok tertentu, supremasi agama tertentu, supremasi parpol tertentu dan lain sebagainya. Maka sangat berbeda sekali gitu. Dan yang ketiga, kesepakatan adalah soal reformasi kelembagaan dan prosedur pelayanan negara gitu ya. Nah, maka kemudian ya dalam kacamata pandang ini ya, negara, masyarakat dengan konstitusi itu kan kemudian paling tidak akan melahirkan sebuah interaksi yang melahirkan dua kutub gitu. Pertama, kalau mereka kemudian sepakat, maka kemudian mereka akan langgeng menggunakan konstitusi tersebut gitu ya. Terus saja ya, paling tidak ya ada konstitusi yang kemudian dipertahankan, ada perjanjian-perjanjian yang dipertahankan terus. Karena aspeknya apa? Mereka masih oke, percaya, oke, saya masih sepakat, oke, saya masih berkeinginan berhubungan dengan negara dengan soal perjanjian tersebut. Tapi kalau kemudian sudah tidak lagi bersepakat atas hal tersebut, maka kemudian ya sudah akan pasti melahirkan sebuah amandemen yang baru. Kesimpulannya, konstitusi dimaksudkan menciptakan suatu tertib pemerintahan dan daripada diperlukan peraturan sedemikian rupa sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Ya, pemahaman ini kan kemudian misalkan dalam pakar-pakar mengatakan, Sri Sumantri mengatakan, embrio asal-usul konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya sudah bisa diketahui dari sejarah dan pertumbuhan. Namun secara spesifik konstitusi sebagai hukum dasar droit konstitusional dari negara di belahan dunia ini dapat digali dari sudut pandang yaitu sudut bentuk negara dan dari sudut bentuk konstitusinya. Ahmed At-Tamimi memberikan penegasan bahwa pemberian konstitusi itulah pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan gitu. Kalau di atas kita berbicara pada aspek kesepakatan, isinya apa saja bisa kesepakatan. Kalau kemudian isi daripada konstitusi itu kan isi daripada gagasan politik, moral dan keagamaan serta perjuangan bangsa gitu. Yang contohnya sudah saya tuangkan perbedaan dari konstitusi Jepang dan kemudian konstitusi Indonesia. Yang kedua, ketentuan organisasi negara memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan negara baik badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun dengan badan negara lainnya. Hak asasi manusia kemudian memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu adalah ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar, memuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. Dan kita tutup ya bahwa isi-isi konstitusi itu kemudian ditentukan oleh 5 hal paling tidak gitu ya. Ini sepanjang penelaahan saya itu ada yang pertama sumber hukum ya, kemudian ada filsafat hukum, tujuan hukum, pembentukan hukum dan fakta-fakta sosial yang ada masyarakat. Dari 5 hal ini bisa saja lebih gitu, bisa saja yang mungkin teman-teman dapatkan itu lebih sedikit, tapi penelusuran saya itu kan kemudian ada 5 aspek yang kemudian kita temukan, yaitu adalah sumber hukum, filsafat, tujuan hukum, pembentukan, dan fakta sosial. Ini semuanya nanti kan kemudian akan sangat berpengaruh pada persoalan pengaturan yang ada dalam konstitusi ataupun ya paham dari masyarakat gitu, secara sudut pandang gitu. Yang misalkan satu saja saya contohkan gitu ya, ini insya Allah sebagai sebuah penutup gitu. Misalkan terkait dengan pasal pembatasan hak asasi manusia gitu ya. Sumber hukum kita itu ada nilai moral, etika, kemudian apalagi agama dan lain sebagainya. Itu kan kemudian tidak memegang secara erat ataupun tidak menjunjung tinggi absolutisme hak asasi manusia. Dalam keadaan tertentu hak asasi manusia itu dapat dikurangi. Yang kalau dalam konstitusi kita diberikan sebuah penjelasan boleh kemudian diatur pengaturan terkait dengan pembatasan itu sepanjang kemudian diatur dalam undang-undang itu. Maka kemudian ya
dalam persoalan itu hak untuk hidup dalam kaitannya boleh kemudian dibatasi. Karena di situ ada nilai moral, etika gitu yang kemudian dipegang oleh masyarakat yang tidak boleh kemudian meletakkan hak asasi manusia secara absolut gitu. Bahkan pada persoalan ini hukuman mati sudah diuji berkali-kali dan kemudian semua jawaban Mahkamah Konstitusi adalah menolak untuk menghapuskan hukuman mati gitu. Baik teman-teman semuanya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan perkuliahan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.